Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Stianingsih, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ogan Komering Ulu, golongan 3 angkatan 6 kelompok 3. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus pada pagi hari ini yaitu disampaikan oleh Ibu Rizka mengenai materi kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kami juga membahas terkait tugas individu, yaitu tentang isu implementasi dari manajemen ASN dan juga Smart ASN. Untuk tugas kelompok sendiri, yaitu mengenai benchmarking dari perusahaan ataupun instansi pemerintahan mengenai pelayanan publik yang sudah dilaksanakan dengan sistem digital. Nah, kenapa sih saat ini semuanya dituntut serba digital? Hal itu sesuai dengan materi pembelajaran kami pada hari ini, yaitu tentang Smart ASN, di mana kita sebagai generasi di era digital ini, kita dituntut untuk dapat menggunakan digital dan juga internet. Kita tidak hanya dituntut untuk dapat mengoperasikan media digital, tetapi kita juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab, beretika, dan juga bijak dalam penggunaan digital tersebut. Terdapat 4 kompetensi literasi digital, yaitu digital skill, digital safety, digital culture, dan juga digital ethic. Yang mana digital skill adalah kemampuan kita dalam mengetahui, memahami, dan juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga sistem pengoperasian digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu adalah digital safety, kemampuan dalam mengenali, menganalisis, dan juga meningkatkan kesadaran kita terhadap perlindungan data pribadi dan juga keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu adalah digital culture, kemampuan kita untuk membiasakan dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, serta kita mendigitalisasi kebudayaan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah digital ethic, di mana kita harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan juga mengembangkan tata kelola etika dalam penggunaan digital. Sebenarnya masih banyak sekali kesenjangan dan juga tantangan di era digital ini, yaitu di bidang ekonomi masih banyak sekali masyarakat yang kesulitan untuk memiliki perangkat digital tersebut. Dan yang kedua, masih banyak sekali masyarakat yang belum paham mengenai penggunaan media digital. Namun, sebagai Smart ASN, kita tetap dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman ini, di mana kita harus dapat menggunakan digital untuk memudahkan kita dalam bekerja. Seperti saat ini, sebenarnya sudah hampir seluruh instansi baik di pemerintahan, baik juga di perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta yang sudah menerapkan sistem pelayanan publik dengan sistem pelayanan digital. Hal itu lebih memudahkan masyarakat ataupun juga memudahkan sebagai karyawan dan juga pegawai. Karena dengan sistem digital ini pelayanannya lebih tercatat secara digital, lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih efektif dan juga efisien. Dan juga lebih memudahkan sebagai pegawai sehingga pegawai lebih produktif dalam bekerja. Di sisi lain, di era digital ini kita juga harus dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk dari dampak penggunaan digital ini sendiri. Sisi baiknya yaitu adalah kemudahan dalam bekerja, kemudahan memperoleh informasi, kemudahan dalam transaksi jual beli, dan juga kemudahan untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Tetapi dari sisi buruknya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media digital ini sendiri, karena banyak sekali hal-hal buruk ataupun ancaman-ancaman dari media digital ini, seperti maraknya berita hoax, hack atau pencurian data pribadi, investasi bodong, judi online, pornografi, dan juga hal-hal buruk lainnya. Hal ini dapat merugikan banyak orang dan juga dapat merusak moral bangsa. Maka dari itu, kita sebagai Smart ASN harus pandai memilah mana yang baik dan mana yang buruk dari dampak penggunaan media digital ini sendiri. Baiklah, sekian dari cerita saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.